Indonesia Jaya. Nah, gue mau nanya lagi nih, apanya berarti kan ente kelas 2 udah mau kelas 3 nih. Nah, waktu kelas 3 ini gimana nih ceritanya? Apa ente udah ngerem apa masih geleng aja apa? Pokoknya coba ceritain deh, ada kejadian apa agak lucu-lucu gimana gitu kan. Waktu di kelas 3 itu kejadian kita belum ngurangin nih, masih di semester pertama itu kita belum ngurangin. Oh, masih berarti masih ngejos terus. Iya. Kejadian lucunya itu kalau tiap khususnya ya anak listrik ya. Anak listrik itu tiap hari Rabu ya kalau nggak salah itu masuk siang. Masuk siang. Nah, masuk siang. Rabu masuk siang praktek kali ya? Praktek. Oh iya. Nah itu kita pernah tuh. Jadi adik kelas itu udah nggak ada, udah pada pulang. Kita baru pulang maghrib. Kita nggak ada yang gober nih. Iya. Kita litan berdua. Sisanya Lebak Bulus itu 4 orang atau 5 orang. Nah, itu gimana yang bawa WR itu cuma 1 atau 2 tuh. Gimana caranya biar kelihatan bawa BR. Iya. Nah depan halte itu karena udah sore ya. Udah sore udah gelap. Tahu rawan juga serem lah kalau ini mah. Nah depan halte itu ada pohon pete-petean tuh, petean gede-gede tuh. Iya, depan Yamur ya. Depan haltenya. Nah itu kita cari di bawah itu. Dia keker kan kelihatan kayak parang gitu kan, coklat gitu warnanya. Kayak parang. Iya. Nah itu semua itu yang nggak bawa bayar semua megang 2, ngambil 2, masukin tas semua. Itu pintu depan berapa orang, pintu belakang berapa orang tuh kita jagain situ. Tuh Jerman kan baru pada pulang tuh habis maghrib. Iya. Kita suka apa nakut-nakutin pakai itu. Pakai pete-petean itu. Cowoknya BR bukan itu posisi dia teriakin dulu apa gimana? Dia biasanya tahu. Yang anak sekolah yang lain sekolah di pulang itu dia tahu biasanya. Jadi kita mau dipantek nih. Kita nongol di apa pintu di situ kan. Kita nongol pakai itu pete-petean kita biar kelihatan. Samanya BR. Mundur mereka makanya dia pakai lepas jadi ya. Lucu juga itu mah iya. Jadi disangkanya barang kali katanya mah ya. Oh, pete-pete. Iya. Iya. Nah itu apa anak khusus bahasa Selitan nih kalau yang lucunya itu. Mana anak Selitan semua ya? Pernah kita ngumpul di rumah kawan gitu, Ali. Iya, Ali. Oh. Di rumahnya Ali ya. Barsa ada tuh. Dia paling apalin dah kalau di basis. Ada yang hitam-hitam itu dia anak Yamur. Gampang diciriin sih dia soalnya. Mukanya beda sendiri. Itu lucu tuh. Kita ngumpul di situ ke rumahnya Ali. Itu adalah 8-10 orang. Iya. Sembaling dulu kan berapa jahat gitu. Iya. Biasa ada anak muda. Itu disetelin sama dia film India. Film India. Baru keluar tuh, lagi rame-ramenya kucuk-kucuk Matahi. Iya. Nah itu lihat. Dikira tuh anak-anak nggak ada yang demen ya, cuma sembari pada itu kan. Jadi konsen nontonnya. Itu sedih semua bang itu bisa. Itu garang banget kalau di bis itu nonton kucuk-kucuk Matahi pada sedih. Karena kena gituan lagi jadi terharu dah. Itu berapa tahun semuanya udah selesai baru ketawa lu nangis lu deh. Iya, lucu juga. Sedih gitu. Nah itu waktu itu lu udah denger juga pernah tuh sering ke jalur basis Depok. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Nah kalau ke basis Depok kan karena di Cibinong gitu kan. Cibinong itu Pak Buaran itu ada kakak. Oh. Kakak kandung. Dia kerja di sana. Kerja di sono, istri orang sono kali. Itu kakak cewek. Oh cewek belum nikah. Oh belum nikah sampai sekarang. Enggak, sekarang udah nikah. Oh, udah waktu nikah. Kita dulu kelas 3 belum. Oh dia udah punya rumah sendiri. Ngontrak. Oh ngontrak muding ada ketim pekerjaannya ya. Iya. Nah setiap Sabtu kalau kita emang lagi gak bisa duit kan dia yang suka ngasih jajan ke sekolah. Iya. Dia kesana. Oh iya. Iya. Sampai di sana tapi bagus juga sambil nengokin ya kan. Kita jagain juga kan kakak perempuan di sana.
benar. Nah, pokoknya setiap Sabtu dah, enggak setiap Sabtu sih, pasti hari Sabtu maksudnya. Iya, kita kesana. kebanyakan hari Sabtu lah gitu. Nah, ikut basis ini tuh, Depok tuh. Depok. Katanya kan kalau Sabtu mah sekalian ada liburnya besoknya ya, minggu. Minggunya benar. Nah itu katanya kan ribut di sini. Iya, katanya banyak tuh kan dia sendiri. Kayak Cibubur, Cimanggis, Pangkalan, nggak ngerti dah pokoknya gue di mana itu. Nangka, iya. Itu waktu lu kan sering ke sono. Tapi bener itu ada bentrokan sering. Kalau gue pribadi ngerasain ya, nggak pernah ketemu. Padahal lu bareng ya sama anak-anak situ ya. Gue udah siap maksudnya. Iya. Mau tahu kayak apa sih gitu kan. Nggak pernah ketemu sampai di Depok. Tapi lu di Depok waktu itu nongkrong juga kan? Nongkrong di Simpangan dulu. Di Simpangan. Wah, itu emang dari zaman ke zaman di Simpangan gue juga. Nah, itu di Simpangan gimana? Simpangan mereka kayaknya pada hormat ya sama anak Yamor kayaknya. Oh. Kalau kita perhatiin itu nggak ada yang nyolong. Padahal di situ anak mana aja tuh, Pak? Dia itu kan temannya dia lah istilahnya. Iya, ya, bonser ada kayaknya ya. Parah gitu ya. Kapal ya. Ya kalau parah memang ketahuan ya parah. Gue kurang tahu lah pokoknya di situ. Kayaknya sekolah-sekolah yang lain. Emang lu nggak pernah nanya apa sama yang lain? Nggak mau tahu. Anak mana? Nggak mau tahu. Oh, lu ikut nongkrong aja. Ikut nongkrong aja. Nah, itu malah kejadian itu kita waktu sendiri. Kita pulang, kita ke Cibinongnya tuh. Iya. Kita nggak tahu kalau sebelum rumah kakak kita itu tongkrongan BM. Oh, BM 2. Kita pakai baju olahraga. Oh, Yamor tuh warnanya apaan? Kuning hitam tuh. Kuning hitam. Kita nggak tahu. Kita turun di situ Baboran situ, masuk dalam. Nggak taunya mereka nggak ada yang ngeliat dari rumah itu tuh, nggak tahu siapa namanya tuh BM itu. Markasnya dia. Kalau masalah sih ada suara studio musik kayaknya tuh, dia punya studio musik. Iya. Dia ngeliat, wih Yamor. Wah, gue liat, wih banyak banget, gue mau lawan banyak dia. Kita cuma sendiri. Jadi kita mundur, jalan. Dia mudak tuh. Truk maling. Terakin maling. Terus lu cabut, diuber terus. Cuma gue nggak ke rumah kakak gue, gue lewatin. Ya iyalah, karena gue berhenti, dia ngeliat kan. Akhirnya gue cabut terus ke belakang. Nggak kepegang tapi enggak. Ya, cabut terus. Tapi lu apa lu untung daerah? Karena emang udah lama di situ. Udah biasa. Punya teman di situ anak TD. TD apa? Tridharma ya Bogor. Oh iya. Nah itu lupa sekarang namanya siapa, mohon maaf ya, 2 orang itu di 3M. Masih inget gak sama kita dulu pernah PKL bareng, PKL ya di kali nonton ini tuh, main tuh udah lama nggak ketemu. Si Hello lah, kita lupa namanya siapa, di 3M nih rumahnya. Nah kita ke rumahnya dia. Ke rumah dia. Terus karena dia anak situ kan. Iya, ada dia. Ada. Terus waktu yang muda gitu tahu lo ke rumah dia? Enggak, kita udah ngilang dah terus. Iya. Jadi selamatin sama dia. Bagus juga itu. Karena dia terbalik sama anak situ sama dia. Udah cuma tapi dia denger lu diudah sama ini. Iya. Terus kalau seandainya lu sampai kena, kamu dia ngomong gue itu. Gitu. Bagus juga dia berarti itu anak tuh. Asik juga tuh orangnya. Dia gue dianterin sekalian dia main ke tempat gue tuh, tempat kakak gue. Ya udah dari situ akhirnya gue tahu kan di situ ada BM. Jadi gue putar balik deh kalau berangkat gue muter. Nggak rasanya penyakit gitu loh. Iya bener lah, jangan sok-sokan ini, kita kan intinya mau sekolah bener nggak ini gitu. Nah itu pernah juga pagi itu dari situ naik bawa barang panjang tuh di tas. Siapa lu? Gue. Emang buat apaan? Dari mana? Jaga-jaga. Dari Cibinong. Pagi-pagi kita sendiri. Dari mana emang? Bawa kan kita bawa. Dari Cililitan. Ya kita kan emang udah siap ke arah sana. Ada kan ceritanya di Depok kan gini kan. Waktu arah balik. Waktu arah ke sono ya. Nah itu kita naik dari Cibinong, terus dari arah mana sih? Abis Cibinong tuh sebelum Cilodong naik tuh anak sekolah banyak.
kita tetap di pintu belakang. Iya. Duduk aja. Anak jamur juga? Enggak, sendiri. Sendiri. Oh. Itu tas kita dipegang. Emang? Anak sekolah itu banyak. Wih, gue bayar gitu kan. Cuma di depan jaga-jaga nih. Lu ngapa nggak mau sama anak Depok bareng? Kan kita naik dari Cibinong. Turunnya nanti di Simpangan. Oh, waktu dari Cibinong. Dari Cibinong sendiri. Iya. Cibinong dulu. Nah, Cibinong. Oh iya ya, Cibinong masih banyak juga tuh anak-anak sekolah yang ke Jakarta. Nah, kita dipegang-pegang tuh, cuma dia nggak nanya lu anak mana. Kita balikin, kita pasti sampai dikit lagi Simpangan, kita turun. Ada yang ngomong, oh ya Amor, kata dia. Dia gede banget, dia bilang gitu, kita denger tuh. Tapi dia langsung halus aja. Banyak kayaknya bukan musuh. Oh iya kayaknya mungkin Kiu lah atau iya temen kali dia ini. Nah itu lo ngomong-ngomong masalah BM2 tuh ada studio. Nah ente juga kan bisa nyanyi nih, gue tahu nih. Nah itu dari mana itu? Apa belajar otodidak apa emang itu keinginan apa sih? Dulu sering diajak manggung kakak. Jadi kakak juga dulu kan suka ngeband. Kakak. Suka manggung. Ini yang laki apa yang cewek? Yang cewek. Yang di Cibinong itu. Iya. Karena dia sering manggung. Kita kepengen. Jadi kalau ada acara-acara dipanggil kali ya. Gitu. Kita kepengen bisa itu doang. Tapi khusus rock apa dangdut nih? Dangdut enggak, nantinya rock ya lo ya kayaknya. Pokoknya rock pop lah. Iya rock pop lah gitu iya. Nah ini boleh juga nih kalau ada yang punya acara, apalagi anak jamur sendiri. Lah ngapain ini? Panggil aja. Lah gak ada yang juga pernah nyaksin soalnya. Begini udah alhamdulillah istilahnya. Kerja juga udah alhamdulillah lulus alhamdulillah udah bisa nginin keluarga lah gitu tuh boleh dicontoh yang ininya gitu kan sekolah lulus kalau yang baiknya uang nah contohnya udah banyak dia nih kebaikannya bagus gitu loh maksudnya gitu. Alhamdulillah ya. Nah pas kelas 3 lulusan nih. Nah sebelum itu dah pesan-pesan dulu nih pesan-pesan ke anak-anak inian nih. Yang buat anak-anak sekolah nih kan sekarang yang dulu mah biarlah dulu gitu ya. Pesan-pesannya apa tuh? Pesan-pesan kalau dari gue pribadi ya, memang jiwa muda itu nggak bisa kita halangin. Iya. Arogan, keras atau apa, tapi coba dipikirin lagi. Kalau itu nggak penting. Iya. Tawuran itu nggak penting. Jadi buat apa tawuran? Iya. Kan resikonya nanti kan rumah sakit. Kantor polisi, sayang orang tua, kasihan, dia udah capek-capek biayain kita, nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya sukses kan? Nah iya, pasti makanya intinya stop juga tawuran lah. Nah lanjut lagi sedikit nih, sama Bang Acung nih, kita inian waktu lulusan waktu di Amor tuh kan terakhir itu gimana tuh? Lulusannya tuh waktu lulusan itu kita kayak kerajaan ya biro kita benar-benar jagain rebo karena memang lu ini semua banyak kali ya semua tuh ya kita benar-benar jagain rebo kan mau nanya dulu nih waktu lulusan waktu itu yang nongkrong itu biasanya kan waktu hari biasa mah ya mama biarkan ya anak-anak basis gitu itu mah mungkin anak basis nggak basis nongkrong nggak di situ? Nggak, khusus rebo aja. Khusus rebo maksudnya? Jadi waktu lulusan itu kita benar-benar murni anak rebo. Oh gitu. Itu nggak banyak. Nggak banyak? Enggak. Lah sekitar. Maksudnya anak rebo itu maksudnya anak Cililitan di pasar Rebo. Pokoknya basis rebo. Dari Cililitan atau dari Pamulang atau dari keramik gitu kan. Iya yang betul awalnya yang nongkrong di situ ya. Itu nggak banyak. Paling banyak itu sekitaran 20-an atau 25 orang. Terus dibandingin sama sekolah yang lain sepanjang-panjangnya anak sekolah itu. Iya, banyak ya. Sekolah lain juga pas banget kali lulusan sama-sama lulusan bareng kan. Nah, itu kita bikin strategi di situ. Kalau kita hadepin bentrokin langsung, kita bisa kalah masa nih. Iya, gitu kan. Kalah pasukan disebutnya. Kalah pasukan. Iya. Kita lihat dari jauh nih kita di Rebo.
kita lihat dari jauh kan kelihatan dulu itu dari tongkrongan kita ke tongkrongan ayah kelihatan. Iya kelihatan. Itu orang nggak putus-putus. Anak ayah itu dari yang pabrik susu itu jalan tuh sampai ke arah Rindam itu kita lihat nggak ada putusnya. Banyak tuh ya. Banyak banget. Bunga kali gue rasa tuh ya. Nggak kayaknya dia doang, kayaknya banyak gitu. Oh iya. Karena kan biasanya kalau udah lulusan kan. Iya dia arah mau balik juga sih kali ya, mau keluar. Mungkin memang dia mau nyerang. Oh gitu ya. Memang mungkin dia mau dudukin Rebo, gitu kan. Kita udah jauh, kalau kita bentrokin langsung, kita bisa mundur nih. Akhirnya kita bagi tugas. Iya. Mancing berapa orang nih? Mancing kita bentrokin gitu. Itu sekitar 6 orang atau 7 orang. Nah basis Bulus itu masuk ke jalan tol. Bulus masuk ke jalan tol. Oh yang di arah yang ke pasar ya? Yang arah pasar Obor itu kan ada. Iya. Kayak trali besi Iya, itu tahu, nah, itu pada lompat ke situ. Iya, pada lompat ke situ. Nah, itu sekitaran 6 lah. 6 atau 7 orang tuh basisnya dia. Dia nongkrong di situ. Nah, sisanya muter tuh. Muter yang ke arah 509 atau 510 tuh yang pada berhenti di Rebo tuh. Oh iya. Yang merah. Ada yang merah. Metro yang Mini. pos polisi tuh. Kayak Metro Mini ya. Yang kuning itu kan. Iya. Nah, itu ada yang ke situ tuh. Dia udah mulai deket, yang 7 orang ini mancing, dia bertahan di situ. Bentrok, kan kita teriakin nyamor nih, kita juga joget di tengah-tengah situ kan. Nah dia lari kan dari sana banyak tuh, wah itu nggak putus-putus bang, sumpah nggak putus-putus. Kita tahan tuh, kita mundurin sedikit-sedikit, biar yang dari jalan tol ini masuk. Sama yang dari arah polisi itu masuk. Jadi lu bagi 3 nih. Bagi 3. Oh iya. Terus? Nah situ kita tahan. Akhirnya masuk lah yang dari Bulus ini ketahuan nih, yang dari tolnya kalau nggak salah ketahuan. Bentrok di situ. Cuman yang dari arah polisi nggak ketahuan. Oh, yang polisi. Masuk dah tuh ke. Pecah dong situ langsung tuh. Pecahin begitu, kita pecahin pada masuk ke anak-anak AL gabung. Gabung masuk ke AL. Masuk ke AL gabung. Enak banget itu ya. Iya. Oh itu enak banget. Jadi dia pasti di belakang dong. Di tengah. Iya, masuk ke tengah. Masuk ke tengah. AL nggak tahu itu anaknya Amor kali ya. Bukan hanya nyerang ke sono, bagi-bagiin dia. Pecah lah di situ. Habis tuh ya dia. Habis. Benar-benar strategi kita mantap di situ tuh. Habis. Bagus itu. Akhirnya mereka mundur, semua lari segitu banyak kan mundur tuh. Mundur lagi ke dalam. Mundur lagi ke dalam media tuh. Nggak balik lagi karena dia banyak yang ini. Banyak yang kena. Yang terluka lah istilahnya. Kita kan dapat informasinya juga dari anak Aspati. Tetangga. Oh, lu dikasih tahu gitu. Pas kita pulang itu habis bentrok sama El ya. Iya. Itu banyak banget itu pada dijahit katanya. Oh, anak Respati ngeliat kali. Info karena Respati juga kan ada yang mati. Iya. Ada yang mati kan, dibawa ke Rebo juga. Anak Respatinya. Ada yang kena anak Boncer ya kalau masalah. Oh, gitu kita. Iya. Dia kan di situ juga semua kan. Jangan nyaksiin anak ayah pada dijahit-jahitin katanya kena anak. Nah, itu lo udah menang deh posisinya ya. Nah, terus lo nongkrong di situ terus. Kita tungguin sampai sore ya. Sampai malam. Terus datang lagi anak lain apa enggak? Datang lagi nggak sampai malam sih, sore doang. Nongol lagi dari arah Geraha. Itu satu truk. Jerman kali. Saya kira Jerman tuh, kita kira tuh Jerman. Gitu udah siap, masuk ke tengah, masuk ke jalan raya, ke jalanan itu kan tengah tren. Iya. Nggak taunya mereka teriak-teriak ngibarin bendera Q. Q gitu kan. Datang sebelumnya cabut dulu dari belakang tuh. Kita benar-benar kaget itu. Anak cabut. Kita benar-benar kaget tuh. Anak cabut, cagar budaya. Cagar budaya. Oh, sini ya. Kita benar-benar kaget. Kita karena habis ribut sama air itu, kita istirahat dulu di situ. Tahu-tahu mereka gertak dari belakang. Nah, itu ngapain dia anak cabut itu? Nggak ngerti dia nyari gara atau gimana. Dia ada alumni budutnya kalau nggak salah. Jadi memang mungkin dia mau ngasih oleh-oleh buat adik kelasnya mungkin ya. Ribut sama Yamor gitu. Oh, dia mau ribut sama Yamor? Dia mungkin mau nyari ribut. Gitu kan. Kita kaget, bro. Dikiranya kita mundur. Nggak taunya kita berbalik semua. Nah itu ingat banget itu si yang bawa yang
alumni budutnya itu bagian bendera ya. Itu dipegang sama anak yang berbasis bulus itu. Ditangkap itu benderanya. Apa bambunya itu dihantam, dibabat, cuma dia ngeles. Maur dia. Oh, anak cabutnya maur, cuma kan anak cabut berani-beranian ya. Cuma ada alumni yang warnya di situ. Nah iya, tapi nggak bisa begitu Belel. juga harusnya itu. Dia di belakang, dia nggak tahu. Si Belel anak mana sih itu? Litan. Anak Litan itu orang gila juga itu. Kenal lah, tetangga kita. Nah lu tegur, nggak ditegor? Dia juga nggak tahu kalau itu nyerang. Karena dia udah pesen nih katanya. Jangan awas anak yang di depan, temen masa gitu kan, nggak enak gue gitu kan. Cuman kan yang alumni budut ini kayaknya nih yang kali jadi gara-gara tahu budut berapa. Nah dia cabut, anak cabut tuh maur, dia maju ke depan sendiri. Gua anak-anak kan kenal semua. Iya. Lu ngapain baru ya? Kita cari orangnya yang itu tuh yang nyerang pertama, nggak ada, ngilang. Dia tahu penyakit kalau dia kabur. Ngilang dia. Udah akhirnya gabung dia. Q Yamor cabut, penuh tuh di rebo. Anak Q itu bilang serang Spati. Anak Q. Spati nungguin di hack banyak gitu kan. Gabung, anak Yamor nggak mau. Udah lu aja duluan, gitu kan. Udah mereka akhirnya jalan tuh, Yamor cabut. Kenapa anak Yamor nggak mau? Kenapa? Kita nggak mau gabung. Itu alasannya. Itu alasannya. Kita anak Yamor nggak mau asilasi gitu ya, gabung lah istilahnya. Kalau yang kalah dari dulu juga Yamor memang berdiri sendiri terus istilahnya, kalah sendiri, kalah sendiri, menang sendiri kita. Ini nggak ada begini begitu, nggak ribet lah, gitu aja. Yang dibilang gabungan itu nggak ada, kita nggak pernah gabung, tapi kita memang berteman. Iya. Sama Pak Mudi Rahayu. Ya intinya pokoknya sekalinya gabung juga nggak Yamor duluan yang minta gabung kan? Enggak pernah gitu. Lain, ini akhirnya bantu gitu. Pokoknya anak Yamor yang minta gabung enggak, anak Yamor gitu. Nah di situ selesai, saya dengar lagi tuh anak cabut sama anak itu banyak yang pernah. Sama anak Spati itu. Dia nyerang ke Spati, ternyata dia kalah. Iya. Dia kalah tuh. Katanya sih yang saya dengar ya, itu dia banyak yang pernah. Waktu itu anak Yamor langsung bubar. Nah, kita masih nunggu di situ karena di Pasar Rebo karena udah nggak ada lagi, akhirnya kita masing-masing. Iya, soalnya kan emang markas Pasar Rebo mah jalurnya Yamor, masa ditinggal kan. Kita kan dengar pokoknya kita mau diserang katanya, Rebo mau dijebolin. Iya, banyak kan kalau emang semua juga kan kalau emang benar bisa ngejebolin Yamor di Pasar Rebo, itu bahaya. Bangga banget kalau bilang dari zaman dulu juga begitu. Kalau Pasar Rebo udah jebol, makanya kita mah nggak usah lah gitu ke daerah mana Grogo mana jauh ya, itu pada orang Grogo ya Grogo, Basi Timur Barat. Kita nggak bisa ngerendahin sekolah lain. Nggak bisa, nggak boleh. Karena jalur kita ya kita sendiri aja di Pasar Rebo ya, karena sekolahnya di situ ya kita pertahanin itu. Kalau kita di sekolah di situ Pasar Rebo udah keambil ya apa jadinya lah kalau kita mau nongkrong di mana lagi. Nah, iya begitu. Gitu ya. Yamor ya kurang udah nggak ada ininya lah, maksudku wibawanya kurang mantap udah gitu. Nah situ kejadian itu udah selesai, besokannya kita kan ke sekolahan lagi nih, makan bebas. Nggak taunya dengar anak Spati ada yang mati. Pas yang kemarin kejadian itu. Anak Spati? Nama anak mana tuh? Kalau nggak salah saya dengar itu Bonser. Oh, anak Bonser. Ada Bonser di hack itu. Oh, jadi Bonser balik lewat situ kali? Mungkin waktu lu susah sih nggak tahu ya tuh dari mana arahnya, pokoknya dia bentrok di hack aja. Bentrok di hack. Dia jatuh katanya kena lah. Iya. Nah itu dia lagi mau nguburin nih ceritanya. Kita pulang, saya di kelas 2. Emang yang kena anak mana? Ya maksudnya? Rumahnya anak Bonsernya. Litan. Anak Cililitan juga. Anak Litan. Jadi dikuburinnya di mana tuh? Dikuburinnya di Jengki. Oh, Jengki. Jengki apa Kamboja, pokoknya arahnya situ. Iya, ke situ. Nah, kita kan pulang tuh bertiga. Pas Litan. 3 orang. 3 orang tuh di kelas 2 sama saya sendiri. Nongkrong lah di situ di Tran Halim, namanya Tran Halim itu mobil-mobil Tran Halim. Iya tahu yang itu Halim. Iya, kita tuh nongkrong depannya persis mobil, jadi kita nggak tahu yang lewat siapa.
Kita benar-benar nggak ngeliat kanan kiri, berkalingan gitu. Kita nongkrong bertiga mereka nongkrong. Tahu-tahu nongol itu bang yang nguburin. Iya. Pas mati. Banyak lagi ya. Banyak banget. Terus itu gimana? Itu sampai alumni-alumninya saya lihat ada. Ya iya pasti. Yang bentuknya mukanya nggak ada itu saya lihat juga ada itu. Iya. Nah, ada yang ngeliat, ada yang kenalin. Oh ya Amur, wah, udah mau mati lah gue di situ. Itu udah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bola udah di pala. Iya. Udah mau lari ke sana nggak bisa, mau lari ke sana nggak bisa, karena kita udah di tengah-tengahnya mereka, barisan mereka. Terus di belakang pun nggak ada jalan, itu warung. Udah mentok, itu udah di sini udah bolok. Nah itu adik kelas saya suruh di belakang, berdua, lu belakang aja lo. Nah kita debat dulu di situ tuh. Debat dulu, karena kita kan kenal sama Naraswati. Gue temennya sini, gue temennya ini. Oh iya. Itu iyalah kalau mau gitu mah repot juga kayaknya, gimana ya? Iya kita ngeles, bukan anak yang orang lagi gitu, kalau pindah gitu kan. Iyalah harus pintar. Alhamdulillahnya dia nongol bang. Oh orangnya itu. Orang itu nongol. Temen lu nih ceritanya. Iya. Terima kasih nih buat Bang Acong nih, Acong Seperti ya. Kegunaannya teman juga. Emang kita dulu waktu di sekolahan ribut ini, tapi kan namanya satu kampung kadang-kadang kan harus jaga juga kita, bukan mikirin sekolahnya gitu, jaga kampung. Gimana di kampung ya berteman lah gitu. Nah itu dia nongol. Gue temen Acong gitu kan. Nongol dia, nggak taunya namanya bukan Acong. Jurus Pati itu namanya Penyu. Tapi itu sempat dia ngeliat dulu kali ya. Iya. Jangan teman-teman udah pindah. Bagus juga tuh. Ini anak semip sepair bang masih dibilang gitu. Udah ditinggalin sama mereka. Belum alhamdulillah. Kalau ada juga lu, gua juga sampai merinding. Soalnya pernah kejadian juga gua dulu tuh waktu gua nguburin almarhum Demek. Kan gua datang tuh ke Bangka waktu dia bela bantuin anak budut tuh. Bentrok sama anak kampung Japa tuh, dia kan meninggal, yang gue kuburin di sono tuh tanah kusir. Nah gue baliknya tuh ketemu anak kapal, Pak Blok M tuh bentrok sama kapal lu habis tuh, kenal di situ. Namanya orang habis nguburin tahu sendiri, makanya kejadian kayak itu serem juga lucu kejadiannya. Karena mereka nyari-nyari mangsa pasti untuk balas dendam kan, apalagi Yamor. Nah iya, posisi namanya temennya habis meninggal. Dilampiasin dah kemana aja, itu yang kita ngeri. Yang intinya ya diselamatin juga sama temennya, ya bagus itu, benar-benar. Sampai sekarang kita masih ingat pokoknya 2 orang selama zaman sekolah itu 2 orang yang nyelamatin saya gitu aja, Bang Kelas, Angel sama anak Spati Acong. Iya. Lu harus banyak terima kasih itu Pak. Masih ingat sampai sekarang bapaknya itu dia. Nah terus ini tuh sekarang pesan-pesan buat anak Yamor sendiri itu gimana? Kalau pesan buat anak yang seangkatan atau abang atau ini ya, adik kelas, kita lebih eratin lagi tali silaturahmi. Jangan sampai putus. Jangan pernah minder. Gua belum jadi apa-apa, lu udah jadi apa-apa. Enggak gitu, enggak harus seperti itu. Karena berteman, bersaudara, itu kan bersahabat, enggak mandang kasta. Yang kita mau tuh kita pernah berjuang bersama gitu. Iya, dulunya pernah sohib berjuang lama kan, temen kenal kita ini, wah mau nyancu tuh sampai sekarang kita terus begitu gitu. Silaturahmi, nggak ada ruginya malah untung kan. Nah kalau mengenai grup gue mau nanya juga nih sedikit nih kan, gue juga anak Yamor juga nih. Nah gue mau nanya masa grup kok sepi begitu, gimana tuh caranya coba dia gue apa punya ide-ide gitu. Kalau ide yang naiknya beberapa orang aja kan. Sebenarnya sih mereka respect, sebenarnya mereka baca. Kayak YouTube juga ya, YouTube kayak begitu ya. Mereka respect. Lu sempat ditanyain juga kan ya? Sempat. Kok nggak naik gitu kan? Nah, sempat anak-anak kelihatan itu nanya kenapa gue nggak naik, kenapa Ical nggak naik atau angkatan gue atau abang-abang kelas. Ya karena memang waktunya waktu juga ya, makanya kita juga gue sebagai ini waktu gitu. Kalau gue juga kadang-kadang walaupun ya disebutnya kerja gue bukan ini wira swasta lah, cuman kan gue juga punya anak, ada kegiatan juga.
makanya sedikit schedule-nya diatur. Nah, kayak gini kan lagi pas nih enak. Jadi ya gue mah minta kalau yang gue undang ya silahkan dah datang, kita atur waktu aja gitu. Ya pokoknya begitu loh ya. Mungkin harus ada gebrakan lagi nih Bang. Atau kita buat apa acara gitu. Ya kan kalau acara mah rencananya itu kan buat C sama Dempak tuh. Iya, touring kan dia udah ini tuh. Tinggal kontak-kontak aja tuh. Biasanya kalau ada acara gitu biasanya ngumpul lagi rame lagi. Bang C sama Bang Dempak. Kita juga kan dia udah ketuanya tuh touring ya, maksudnya mau nanya juga kapan nih acaranya mau diinin gitu loh. Maksudnya yang lain udah pada nunggu ya. Iya. Pada nunggu gitu. Mudah-mudahan waktunya tepat gitu aja. Mudah-mudahan pada sehat, waktu tepat. Nah, udah dah kita ini. Ya udah nih kita tutup aja ya. Oke. Yang penting kita sekarang mah ini aja Cung ya, kita apa? Stop tawuran ya. Stop tawuran gitu aja udah. Lebih mikir ke depan aja. Nah, mikir ke depannya buat anak-anak kita, buat ini kan supaya jadi contoh yang baiknya. Ya udah, saya tutup aja ya. Buat rekan-rekan, salam satu jiwa dari YouTube Yamor 213. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.